Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu penyakit di mata kuliah farmakoterapi 3 yaitu glaukoma ya. Ini merupakan submateri yang ada di farmakoterapi 3. Kata glaukoma sendiri mungkin sudah familiar ya, di mana merupakan salah satu penyakit pada mata yang dapat menyebabkan kebutaan atau kehilangan penglihatan, sehingga glaukoma ini sering dikenal si pencuri penglihatan. Ini adalah outline yang akan kita bahas ke depan, yaitu pendahuluan mungkin hanya berisi definisi-definisi, lalu bagaimana terjadinya si glaukoma itu sendiri dan apa penyebabnya, serta gejala-gejalanya seperti apa, dan bagaimana sih cara mendiagnosa seseorang itu terkena glaukoma atau tidak. Lalu apa sih tujuan terapinya dan apa terapi yang paling tepat untuk penderita si glaukoma yang terbagi menjadi terapi farmakologi dan non-farmakologi. Jadi glaukoma ini merupakan penyebab kebutaan kedua setelah katarak dan yang ketiga itu adalah refraksi. Jadi pada tahun 2010 glaukoma ini lumayan jumlahnya, kasusnya itu ada 3,2 juta di Indonesia. Sedangkan di dunia sendiri pada tahun 2010 yaitu sebanyak 60 juta jiwa. Dan yang terbaru ada data pada tahun 2020 penderita glaukoma itu meningkat menjadi 80 juta jiwa di dunia. Sehingga ternyata glaukoma ini penyakitnya selalu meningkat setiap tahunnya seperti fenomena bola salju. Maka perlu adanya edukasi kepada masyarakat agar lebih aware atau lebih waspada terhadap penyakit glaukoma ini, karena kebanyakan si penderitanya itu tidak sadar bahwa mereka itu menderita glaukoma. Kenapa sih glaukoma ini perlu kita waspadai? Karena glaukoma itu dapat menyebabkan kebutaan yang bersifat irreversible atau tidak dapat kembali gitu ya. Nah, ini adalah definisi si glaukoma. Glaukoma ini merupakan suatu gangguan mata ya. Jadi penyakit yang terdapat pada mata di mana terjadi kerusakan saraf optik yang diikuti dengan gangguan lapang pandang, sehingga pada penderita glaukoma ini lapang pandangnya menjadi lebih sempit dibandingkan pada mata yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan karena tekanan bola mata atau yang disebut dengan tekanan intraokular meninggi yang biasanya disebabkan oleh hambatan pengeluaran cairan bola mata atau humor aqueous yang terhambat. Jadi ya, tekanan intraokular ini terdapat pada bola mata di sini. Dan ada kanal yang terhambat sehingga proses drainase atau pengeluaran cairan bola matanya itu terhambat. Akhirnya kelebihan humor aqueous lambat laun namanya air di suatu wadah, lalu tidak sudah penuh wadahnya tidak dikeluarkan, akhirnya menekan air dan menyebabkan suatu kerusakan gitu ya. Nah, akhirnya karena bola matanya memiliki tekanan yang tinggi, menekan ke saraf optik yang ada di retina. Akhirnya retinanya bisa mengalami kerusakan dan mempengaruhi lapang pandang. Berdasarkan patofisiologinya sendiri, klasifikasi si glaukoma ini berdasarkan penyebabnya, yaitu ada glaukoma primer, glaukoma sekunder, dan glaukoma kongenital. Glaukoma primer ini adalah glaukoma yang penyebabnya itu beragam dan masih jarang diketahui penyebab pastinya. Sedangkan glaukoma sekunder adalah glaukoma yang dapat disebabkan oleh penyakit tertentu, contohnya hipertensi dan diabetes, lalu adanya cedera, dan juga efek samping dari penggunaan obat tertentu yang paling
utama itu biasanya penggunaan steroid dalam waktu yang sangat lama ini dapat menyebabkan glaukoma, yang disebutnya glaukoma sekunder. Lalu ada glaukoma kongenital. Ini merupakan glaukoma yang terjadi pada bayi yang baru lahir ya. Untuk glaukoma primer ini terbagi menjadi dua. Ada glaukoma sudut terbuka dan glaukoma sudut tertutup. Hal ini disebabkan oleh perbedaan penyebabnya gitu ya. Kenapa disebut sudut terbuka, kenapa disebut sudut tertutup. Untuk yang sudut terbuka ini dapat terjadi akibat gangguan aliran bola mata melewati trabecular meshwork atau terjadinya gangguan pada jalinan trabekular sehingga humor aqueous itu tidak bisa keluar dan menyebabkan tekanan intraokular meningkat. Sedangkan glaukoma sudut tertutup ini disebabkan karena iris yang ada di mata mengalami pembengkakan atau inflamasi sehingga menghambat trabecular meshwork. Akibat pembengkakan iris ini sehingga sudut bilik pada mata itu yang membatasi antara iris dengan kornea itu menjadi tertutup ya, menyebabkan hambatan aliran humor aqueous sehingga proses pengeringannya juga terhambat. Jadi kalau yang sudut terbuka ini akibat kanal dari trabekular yang mengalami kelainan, sedangkan pada sudut tertutup terjadi pembengkakan pada iris. Nah, untuk proses terjadinya glaukoma sendiri pada sudut terbuka ini terjadi secara kronis atau lambat gitu ya proses terjadinya, dan kebanyakan juga penderitanya tidak sadar bahwa menderita glaukoma karena tidak menimbulkan gejala yang cukup berarti sampai lapang pandangnya benar-benar ekstrim gitu ya, atau mengalami kerusakan yang ekstrim. Sedangkan glaukoma sudut tertutup ini bisa terjadi secara akut atau kronis, kebanyakan terjadi secara akut. Nah, pada sudut tertutup ini kebanyakan nih si penderitanya menyadari adanya gangguan karena terjadi pembengkakan pada iris yang menyebabkan sakit kepala, mata merah gitu ya gejala utamanya, sehingga si penderitanya ini sadar ada gangguan pada matanya. Nah, ini secara lebih lengkapnya ya bahasannya bahwa glaukoma primer itu glaukoma yang tidak dimengerti penyebabnya. Nah, terbagi menjadi dua, bagaimana berkaitan dengan patofisiologinya, yaitu sudut terbuka karena dia mengganggu kanal trabekular yang merupakan glaukoma kronis, jadi lambat laun proses terjadinya. Sedangkan glaukoma primer sudut tertutup terjadi secara akut. Yang sekunder ini tadi sudah dibahas ya, bahwa terjadi karena penyakit lain atau karena suatu kejadian. Contohnya ada pembedahan, lalu ada trauma, dan penggunaan obat kortikosteroid yang berlebih, ataupun penyakit sistemik lainnya seperti hipertensi dan diabetes. Sedangkan glaukoma kongenital adalah glaukoma yang ditemukan sejak dilahirkan gitu ya. Biasanya disebabkan oleh sistem saluran pembuangan di dalam mata yang tidak berfungsi dengan baik sehingga menyebabkan pembesaran mata pada bayi. Lalu ada glaukoma absolut, yaitu glaukoma dengan kebutaan total. Ini adalah glaukoma pada tahap ekstrim. Setelah mengalami tahap ekstrim, akhirnya mengalami glaukoma absolut. Jadi ini secara singkat ya patofisiologinya. Jadi glaukoma itu merupakan penyakit yang menyerang sistem saraf pada mata sehingga terjadi kerusakan pada struktur dan fungsi dari saraf mata itu sendiri. Kerusakan tersebut dapat terjadi secara mendadak atau perlahan tergantung dengan tekanan bola mata pada penderita. Ya, tadi ada yang akut, ada yang kronis ya. Kalau yang terbuka terjadi secara kronis, kalau yang sudut tertutup terjadi secara akut.
Kerusakan yang terjadi akan menyebabkan gangguan penglihatan, bisa terjadi kebutaan permanen. Jadi sebenarnya tekanan intraokular pada mata itu normalnya itu hanya 10 sampai 20 mmHg. Nah, pada penderita glaukoma mengalami peningkatan. Nah, pada kondisi yang ekstrim itu mencapai 50 sampai 60 mmHg. Kebayang ya, normalnya 10 sampai 20. Nah, terjadi peningkatan sampai 50 hingga 60, itu berarti kan sudah sangat tinggi tekanannya. Tidak heran jika menghambat saluran yang ada dan akhirnya menyebabkan kerusakan pada saraf. Jadi dasar utamanya patofisiologi penyebab dari glaukoma itu adalah terhambatnya proses drainase cairan aqueous humor yang bisa pada dua sisi, yaitu pada jalinan trabekular ataupun terjadi pada pembengkakan dari iris. Kalau pada jalinan trabekular itu terjadi secara kronis, kalau pada iris yang mengalami inflamasi itu biasanya terjadi secara akut. Nah, dua-duanya sama nih, kelainan pada jalinan trabekular menyebabkan proses drainase terhambat, dan juga adanya iris yang mengalami inflamasi juga menghambat proses drainase karena ketika bola mata nih, ini kan bola mata, lalu di luarnya ini adalah lapisan retina. Dan akhirnya ketika terjadi kerusakan di bagian sini menekan bagian luar, sehingga aqueous humor yang harusnya dikeluarkan melalui saluran ini terhambat gitu ya, akhirnya menumpuk di dalam dan menekan dan merusak sistem saraf yang ada pada mata, dimana seharusnya saraf yang normal itu lurus ya, namun karena adanya tekanan bisa mengalami kerusakan. Digambarkannya tuh sarafnya itu bengkok gitu. Nah, ini adalah gambaran dari mata yang normal nih ya. Nah, ketika mengalami glaukoma terjadi peningkatan tekanan, akhirnya mendorong lapisan bola matanya, terutama iris ya. Ketika iris mengalami pembengkakan, ini menghambat ke kornea. Nah, ketika korneanya juga terhambat, akhirnya mendorong ke lapisan yang paling luar. Nah, ini terjadi sumbatan ya. Ketika terjadi sumbatan, akhirnya aqueous humornya tidak bisa keluar, menekan dan saraf pada matanya yang mengalami kerusakan. Ini adalah perbandingan lapang pandang pada kondisi normal, lalu early glaukoma, di mana pada tahap early glaukoma ini proses kehilangan lapang pandangnya itu masih di ujung-ujung, di sudut-sudut gitu ya, belum terlalu terlihat, sehingga kebanyakan penderitanya belum aware atau belum menyadari adanya penyakit glaukoma yang diderita. Nah, ketika sudah tahap advance nih, lebih lanjut, ini sudah lapang pandangnya lebih menyempit lagi dibandingkan yang early, dan selanjutnya mengalami ekstrim glaukoma, dan tahap akhirnya adalah mengalami kebutaan. Ini adalah proses yang kronis ya, mulai dari normal lalu mengalami early glaukoma, advance, ekstrim, akhirnya baru kebutaan. Ini biasanya terjadi dalam kurun waktu yang lama. Sedangkan yang akut karena ada inflamasi, prosesnya terjadi secara cepat. Dan apabila tidak ditangani sama bisa menyebabkan kebutaan ya. Ini adalah faktor resiko yang memungkinkan seseorang itu menderita glaukoma. Di antaranya adalah usia, di mana seseorang yang usianya itu sudah di atas 45 tahun sebaiknya melakukan screening glaukoma, karena sebagian besar penderita glaukoma ini penderitanya di atas 45 tahun. Meskipun tidak menutup kemungkinan ya, sebenarnya glaukoma ini bisa terjadi pada usia yang di bawah 45 tahun, karena bisa terjadi pada bayi yang baru lahir ya, glaukoma kongenital.
Selain itu, faktor resiko yang kedua itu penderita glaukoma karena faktor keturunan. Misal orang tua atau saudara ada yang mengalami glaukoma. Jadi seperti diabetes, faktor keturunan ini sangat mempengaruhi. Lalu glaukoma ini bisa manifestasi akibat penderitanya itu menderita rabun jauh atau miopia. Kadang rabun dekat pun dapat mempengaruhi. Lalu adanya kondisi medis tertentu seperti DF, hipertensi, dan jantung, penyakit jantung ya. Nah ini poin nomor 4 dan 5 ini termasuk dalam penyebab faktor resiko dari glaukoma sekunder. Jadi pengobatan steroid dalam jangka waktu yang lama. Contohnya nih penderita-penderita yang memiliki faktor resiko menderita glaukoma akibat pengobatan adalah penderita asma yang asmanya itu jarang terkendali sehingga perlu mengkonsumsi obat steroid dalam waktu yang lama. Nah, itu memberikan efek samping bisa menyebabkan glaukoma. Lalu penderita rematik yang merupakan penyakit autoimun juga kan dapat diobati dengan steroid sehingga penggunaan steroid yang lama memicu terjadinya glaukoma. Atau pengobatan mata tanpa kontrol. Jadi ini adalah kesalahan ya. Maka karena itu mata itu adalah organ yang sensitif, tidak boleh sembarangan. Maka pengobatannya pun mungkin kalian tahu obat tetes mata itu harus steril gitu ya. Jadi tidak boleh salah dalam pengobatan mata. Lalu pasien dengan riwayat migrain. Kenapa? Karena ketika terjadi sakit kepala terjadi tekanan yang tinggi hingga dapat menyebabkan kerusakan pada saraf mata. Ini adalah beberapa obat yang dapat menginduksi atau berpotensi meningkatkan tekanan intraokular. Nah, yang menyebabkan glaukoma sudut terbuka diantaranya adalah kortikosteroid yang digunakan untuk pengobatan. Lalu kortikosteroid yang digunakan secara sistemik dalam waktu yang lama. Ini biasanya penderita autoimun ya. Lalu kortikosteroid yang digunakan secara inhaler atau pengobatan melalui hidung. Ini biasanya untuk penderita asma. Lalu ada fenoldopam. Lalu ada antikolinergik yang digunakan untuk mata. Lalu ada succinylcholine. Lalu ada vasodilator, ini rendah ya resikonya, dan juga H2 blocker yaitu cimetidine. Vasodilator contohnya nitroglycerin ya, atau isosorbit di nitrat. Lalu ada glaukoma sudut tertutup. Ini biasanya adalah antikolinergik topikal. Lalu simpatomimetik topikal. Lalu antikolinergik sistemik. Lalu obat-obat antidepresan golongan heterosiklik. Lalu ada fenotiazin walaupun potensinya rendah. Lalu antihistamin, ipratropium ya, jadi antihistamin kan sama ya untuk penderita asma juga. Lalu yang low risk ini golongan benzodiazepin, teofilin ini buat asma juga. Lalu vasodilator ya, selain menyebabkan open angle, lalu ternyata menyebabkan juga glaukoma sudut tertutup. Lalu simpatomimetik sistemik, obat-obat stimulan sistem saraf pusat. Lalu serotonin selective uptake inhibitor, jadi obat-obat yang mempengaruhi sistem saraf ini bisa menginduksi penyebab glaukoma sudut tertutup yang sifatnya ini adalah akut. Lalu ada imipramin, venlafaxine, topiramin, tetrasiklin ya antibiotik. Lalu carbonic anhydrase inhibitor. Jadi carbonic anhydrase inhibitor ini bisa digunakan untuk terapi, tapi jika digunakan salah bisa menyebabkan glaukoma. Lalu monoamin oksidase inhibitor, lalu MOAI, dan juga topical cholinergic ya. Ini adalah gejala-gejala yang dapat terjadi pada penderita glaukoma ya. Jadi gejala glaukoma ini tuh sebenarnya beragam tergantung tipenya, apakah glaukoma akut
atau glaukoma kronis. Jadi pada penderita glaukoma itu cirinya adalah tekanan intraokularnya atau tekanan bola matanya lebih dari 40 mmHg jika dilakukan pemeriksaan ya. Nah, untuk gejala fisik yang dirasakan pada glaukoma akut itu sakit kepala ya, mata merah, mata sangat pegal, mual, muntah, penglihatannya buram, dan yang paling utama itu ada pelangi di sekitar lampu. Nah, kalau misalnya nih kalian lagi lihat terus kok ada buram-buram terus kayak ada pelangi, itu segeralah lakukan screening ya. Lalu glaukoma kronis itu biasanya tidak, kalau belum ekstrim atau advance, masih tahap early, gejalanya itu nggak nampak, tapi ditandai dengan penurunan penglihatan gitu. Cuman banyak kan tidak aware. Jadi yang glaukoma kronis ini biasanya tanpa gejala. Matanya tenang sampai terjadi kerusakan berat pada saraf matanya. Karena yang kronis ini timbulnya perlahan-lahan gitu ya. Jadi penglihatannya semakin menyempit seperti melihat dalam lorong. Lalu tidak seperti yang akut adanya rasa nyeri, tapi pada yang kronis ini tidak menimbulkan rasa nyeri. Dan biasanya tekanan bola matanya itu hanya 20-30 mmHg. Beda dengan yang akut. Yang akut itu lebih dari 40. Makanya kenapa si penderitanya sampai merasakan sakit gitu ya. Sedangkan yang kronis itu 20-30 mmHg. Selanjutnya, bagaimana sih cara mendiagnosis nih penderita itu menderita glaukoma atau tidak? Nah, untuk mendiagnosa glaukoma itu biasanya dilakukan pemeriksaan fisik dan penunjang yang sederhana. Dengan parameter-parameternya itu adalah visusnya turun, lalu adanya peningkatan tekanan intraokular, lalu ada konjungtiva bulbi, ada udem pada kornea, lalu biling mata depan dangkal, pupilnya mengalami dilatasi atau refleks pupil negatif. Jadi biasanya penderita glaukoma itu melakukan screening secara rutin gitu ya. Jika sudah, tadi kan kita udah bahas faktor resikonya itu adalah yang sudah berusia lanjut di atas 45 tahun. Nah, sebaiknya melakukan screening glaukoma jika memiliki faktor resiko terutama turunan keluarga. Nah, untuk melakukan pemeriksaan diagnosa itu kan tadi ada beberapa parameter ya, sudah disebutkan, dan pemeriksaannya itu ada 3. Biasanya itu meliputi top tonometri, oftalmoskopi, dan perimetri. Karena kan tadi parameternya ada visus, ada tekanan intraokular, ada konjungtiva, ada udem gitu ya. Lalu gimana keadaan biling mata dan pupilnya. Nah, itu tuh nama-nama pemeriksaannya itu ada tonometri, oftalmoskopi, sama perimetri. Untuk tonometri sendiri merupakan pemeriksaan tekanan bola mata. Jadi kalau yang saya baca sih ya, tonometri ini merupakan pemeriksaan secara fisik gitu ya. Kan tadi ada pemeriksaan fisik dan penunjang sederhana. Nah, yang tonometri ini adalah pemeriksaan secara fisik. Jadi melakukan penekanan pada bola mata lalu diukur gitu. Tekanan bola matanya berapa nih? Tekanan bola mata itu yang normalnya adalah 10-20 mmHg. Jadi ada bisa secara fisik, setelah diperiksa secara fisik menggunakan alat untuk mengetahui berapa angka pastinya. Nah, untuk nama alatnya ini saya belum ketemu apa, tapi kalau dilihat sih kayak matanya itu dikasih sinar nanti terbaca gitu berapa tekanannya. Nah, pada penderita glaukoma ini hasil pemeriksaan tonometrinya biasanya tekanannya itu lebih tinggi dari 20 mmHg. Ini merupakan tanda pertama terjadinya glaukoma ya. Lalu yang kedua adalah oftalmoskopi.
yaitu pemeriksaan saraf mata. Nah, ini adalah pemeriksaan penunjang. Jadi merupakan detail mengetahui kerusakan serta perubahan pada saraf mata. Karena kalau yang normal kan saraf matanya itu lurus ya. Lalu kalau yang terjadi di early glaucoma baru mengalami kerusakan tahap awal itu masih bentuknya masih sesuai, tapi ada sedikit perbedaan dibandingkan normal. Nah, sedangkan yang advance itu udah benar-benar rusak dan mengalami pembengkakan gitu pada saraf matanya. Lalu yang terakhir adalah pemeriksaan perimetri, kan top ya. Tonometri, oftalmoskopi, sama perimetri. Nah, yang perimetri ini adalah pemeriksaan lapang pandang. Ini juga menggunakan alat ya. Jadi yang perimetri itu memeriksa luasnya kerusakan saraf optik. Untuk alatnya saya juga kurang tahu untuk yang perimetri ini pakai apa gitu ya. Cuman tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar lapang pandangnya. Nah, dari seberapa besar lapang pandangnya bisa dilihat seberapa besar luasnya kerusakan saraf optik itu sendiri ya. Jadi bisa memberikan grade glaukomanya udah tahap apa nih? Early kah atau advance kah atau ekstrim gitu ya. Pemeriksaan lapang pandang ini ada 3 jenis, yaitu dengan confrontation test, lalu Humphrey test, dan optomal. Kebetulan saya juga belum mempelajari lebih dalam ya, karena itu sebenarnya bukan bidang kita. Bidang kita sebagai farmasis adalah menentukan pengobatan yang paling tepat untuk si pasien itu sendiri sehingga mencegah keparahan dari si glaukoma yang dideritanya. Jadi bagaimana sih penanganannya si glaukoma? Nah, itu baru adalah tugas kita sebagai farmasis gitu ya. Tujuan terapinya sendiri dari glaukoma itu adalah memperbaiki fungsi visual dengan mengurangi tekanan intraokular. Jadi bagaimana nih mengurangi si aqueous humor yang ada di mata biar tekanannya turun gitu. Lalu mencegah terjadinya kerusakan saraf optik. Nah, kalau misalnya kelebihan cairan di bola matanya sudah dihilangkan, berarti kan kerusakan saraf optiknya dapat dicegah. Karena sebenarnya nih tidak ada cara untuk menyembuhkan si glaukoma, namun kehilangan atau kerusakan penglihatan akibat glaukoma ini dapat dikontrol atau dicegah. Jadi sama kasusnya kayak hipertensi gitu ya. Dia tidak bisa tidak bisa disembuhkan, namun bisa dapat dikontrol. Nah, pengobatan glaukoma ini tergantung jenis si glaukoma itu sendiri ya. Goal terapinya dari penderita glaukoma itu adalah menurunkan tekanan bola mata gitu dengan target tekanan intraokularnya kurang dari 20 mmHg. Nah, pengobatannya itu ada yang terapi farmakologi dan non farmakologi. Tadi sudah kita singgung di awal sedikit ya. Terapi farmakologi itu dengan obat, sedangkan non farmakologi bisa dengan laser dan juga operasi gitu ya. Untuk terapi farmakologi ini merupakan tahap awal dari pengobatan glaukoma. Sediaan yang dipakai itu biasanya ada obat tetes mata yang digunakan secara topikal, ataupun jika belum efektif bisa digunakan secara peroral. Nah, obat-obatan yang digunakan untuk penderita glaukoma ini perlu diberikan edukasi nih kepada si pasiennya. Tujuannya adalah menurunkan tekanan bola mata, maka penggunaannya itu harus disiplin gitu. Si pasiennya jangan sampai tidak patuh pada terapi yang diberikan. Nanti efek yang dihasilkan atau efektivitasnya itu tidak optimal sehingga tujuan terapi atau target terapinya itu tidak tercapai. Nah, ini tugas seorang farmasi memberikan edukasi kepada pasien bagaimana cara penggunaan obatnya yang baik. Itu adalah lini pertama dalam pengobatan si glaukoma sebelum digunakan terapi non farmakologi, yaitu laser dan juga surgery atau operasi gitu ya.
Ini adalah guideline dari terapi farmakologi pada penderita glaukoma ya. Jadi lini pertamanya itu adalah pemberian beta blocker, yaitu beta 2 antagonis. Nah, bagaimana nih kalau penderitanya itu dikontraindikasikan menggunakan beta 2 blocker? Nah, itu alternatifnya adalah pemberian prostaglandin atau brimonidin. Biasanya ini pada penderita asma ya dikontraindikasikan pada beta blocker. Jadi diganti dengan agonis prostaglandin dan brimonidin. Nah, pengobatan lini pertama ini dilakukan selama 2 sampai 4 minggu. Setelah itu dilakukan pengecekan nih bagaimana kondisi glaukomanya itu sendiri. Kalau misalnya tidak cukup kuat dan tidak menghasilkan efektivitas yang cukup baik, maka bisa dilakukan dengan lini yang kedua gitu. Pengobatan lini keduanya itu selain karena dikontraindikasikan atau pengobatan lini pertamanya tidak berhasil, bisa digunakan dengan inhibitor carbonic anhidrase atau CAI. Nah, atau juga kalau misalnya karena belum berhasil, bisa ditambah seperti miotik dan simpatomimetik. Pokoknya pada pengobatan glaukoma ini evaluasinya itu setiap bulan karena pengobatannya dilakukan selama 2 sampai 4 minggu ya. Ini kalian bisa baca detail. Kalau bisa kurang jelas kalian bisa lihat di Dipiro ya, buku Dipiro. Jadi kalau misalnya lini pertamanya tidak dikontraindikasikan, dia bisa menggunakan beta blocker, diamati selama 2 sampai 4 minggu, lalu di assessment bagaimana sih perkembangan penyakitnya, responnya bagaimana. Nah, kalau misalnya ternyata hasilnya tidak cukup, masih dengan monoterapi, maka dikombinasi dengan CAI gitu ya. Ini adalah contoh obat-obat yang digunakan dalam terapi farmakologi dari glaukoma. Yang pertama adalah beta blocker adrenergic, yaitu beta 2 blocker adrenergic. Jangan ketukar sama obat-obat hipertensi, yaitu ada betaxolol, metipranolol, levobunolol, dan timolol ya. Tujuannya apa? Dengan mekanismenya mengurangi laju produksi cairan bola mata di ciliary body. Lalu analog prostaglandin yaitu ada latanoprost dan bimatopros sama travoprost. Dengan mekanismenya itu meningkatkan pengeluaran aqueous obvious secrela. Jadi penggunaan analog prostaglandin ini digunakan ketika pasiennya dikontraindikasikan menggunakan beta blocker ya. Jadi penderita asma tidak disarankan menggunakan beta blocker adrenergic, tapi menggunakan analog prostaglandin. Nah, yang ketiga ada carbonic anhidrase inhibitor. Ya, ada brinzolamid, dorzolamid, acetazolamid, sama metazolamid. Ini CAI ini digunakan ketika penggunaan beta blocker atau prostaglandin analog dikontraindikasikan ataupun penggunaan tunggal dari ini tuh tidak berhasil, maka bisa dikombinasi. Dengan mekanismenya dari CAI sendiri mengurangi produksi cairan aqueous di ciliary body. Lalu penggunaan sistemik dapat menimbulkan efek diuresis. Jadi CAI ini ada efek sampingnya yaitu diuretik. Sehingga mungkin bisa diberikan edukasi kepada pasiennya tidak mengkonsumsi di malam hari, sehingga tidak akan mengganggu waktu tidur. Karena kalian tadi tahu sendiri faktor resiko penderita glaukoma itu adalah di atas 40 tahun, berarti yang sudah usia lanjut. Kasihan juga ya kalau misalnya sudah di atas 50 gitu ya, pasiennya mengkonsumsi CAI di malam hari, akhirnya sering bangun, itu bisa menurunkan kualitas hidup dari si pasiennya. Lalu ada non-specific adrenergic agonis, contohnya dipiferin, yaitu dengan mekanisme meningkatkan pengeluaran aqueous humor.
Jadi intinya sama, beberapa mekanisme kerjanya itu mengurangi produksi atau menghambat atau meningkatkan pengeluaran cairan si aqueous humor. Lalu ada juga alpha 2 adrenergic agonis, yaitu apraclonidin sama brimonidin. Tujuannya mengurangi produksi cairan. Jadi ya ada yang meningkatkan pengeluaran, ada yang menghambat produksinya. Jadi di dua aspek, yang sudah ada dikeluarkan dan produksinya dikurangi gitu ya. Ini adalah contoh obat-obat beta blocker adrenergic, yaitu sediaan yang digunakan umumnya adalah obat tetes mata berupa topikal. Ada yang pernah menggunakan mungkin ya sebelumnya nih, contohnya adalah Timolo, ada yang single dose, ada yang multidose gitu ya. Biasanya penggunaannya itu berupa tetes mata. Lalu penyerapannya itu terjadi secara sistemik, terjadi setelah penggunaan topikal. Oleh karena itu, tetes mata yang mengandung beta blocker dikontraindikasikan pada pasien bradikardi. Bradikardi itu yang lemah jantung atau heart block atau gagal jantung. Jadi yang pasien dengan gangguan jantung dikontraindikasikan menggunakan beta blocker adrenergic ya, yang bradikardi. Lalu peringatan untuk penderita asma dan riwayat penyakit paru obstruktif. Jadi tidak disarankan juga pada penderita asma dan penyakit paru ya. Efek samping yang timbul dari beta blocker adrenergic ini adalah mata kering, karena dia tadi mekanismenya apa? Mengurangi produksi gitu ya. Sehingga efek sampingnya dari penggunaan timolol ini contohnya adalah mata kering dan blefarokonjungtivitis alergis. Yang kedua, agonis prostaglandin. Ini juga digunakan secara topikal berupa tetes mata. Jadi pasien sebaiknya dimonitor. Ada memungkinkan terjadi perubahan warna mata karena latanopros dapat meningkatkan pigmen coklat dalam iris. Nah, kalau yang matanya mau coklat, minum ini. Nah, tidak baik ya. Pengen merubah mata pakai obat itu nggak boleh. Diperlukan penanganan yang hati-hati pada mereka dengan warna iris yang bercampur dan mereka dapat menerima pengobatan hanya pada satu mata saja. Makanya selalu dievaluasi nih tiap 2-4 minggu, karena penggunaan obat tetes mata itu sendiri kan si obatnya setelah dibuka hanya boleh digunakan selama 1 bulan terkait dengan sterilitasnya. Lalu yang ketiga ada inhibitor karbonik anhidrase. Ini juga digunakan secara topikal dalam bentuk tetes mata. Contohnya acetazolamid, ataupun digunakan secara sistemik ya, ada yang berupa tablet. Nah, tadi sudah dibahas bahwa CAI ini efek sampingnya diuretis. Nah, untuk acetazolamid diberikan secara oral atau digunakan secara parenteral yang diinjeksikan melalui intravena atau karena injeksi secara intramuskular dapat menyebabkan nyeri. Si acetazolamid ini sifatnya basa. Obat yang digunakan sebagai terapi tambahan pada pengobatan mengurangi tekanan intraokular ya. Jadi ini tuh bukan lini pertama tapi lini kedua. Dan acetazolamid adalah golongan sulfonamid, sehingga kelainan darah, ruam, dan efek samping dari penggunaan obat golongan sulfonamid dapat muncul. Nah, ini efek sampingnya ya. Kelainan darah, ruam, dan ruam itu ada efek sampingnya. Sama seperti yang lainnya, tidak direkomendasikan untuk penggunaan jangka panjang karena adanya gangguan elektrolit dan asidosis metabolik yang terjadi. Nah, apabila terjadi dapat diatasi dengan pemberian kalium bikarbonat. Ini juga masih termasuk golongan CAI, yaitu dorzolamid ya, merupakan inhibitor karbonik anhidrase topikal yang digunakan untuk pasien yang tidak memberikan respon terhadap beta blocker ataupun pasiennya dikontraindikasikan. Yang keempat ada agonis kolinergik ya. Ini adalah pilokarpin contohnya, di mana obat ini
bekerja dengan membuka saluran drainase. Jadi ini untuk sudut terbuka. Karena dia membuka saluran drainase yang efisien pada trabecular meshwork atau pada jalinan trabekular dengan cara kontraksi atau spasme otot silier, jadi meningkatkan kontraksi. Efek samping parasimpatomimetik seperti berkeringat. Jadi si pilokarpin ini efek sampingnya adalah berkeringat, bradikardi, kolik. Nah, makanya ini juga perlu diwaspadai penggunaannya pada penderita bradikardi atau gangguan jantung. Lalu pilokarpin ini dapat menyebabkan sakit kepala apabila digunakan spasmus ciliari menyebabkan sakit kepala gitu ya, dan brow itch yang dapat bertambah parah. Efek samping dari pasien yang di bawah 40 tahun. Ini sudah ada sediaan kombinasi ya antara beta blocker sama agonis prostaglandin, latanopros, timolol gitu ya. Dan apa sih yang harus kita berikan edukasi ke pasiennya dari penyakit glaukoma dengan pengobatannya itu biasanya berupa obat tetes mata, yaitu cara penggunaan obat tetes mata itu sendiri, karena obat tetes mata termasuk dalam kategori obat dengan cara penggunaan khusus. Jadi adanya KIE yang harus disampaikan ke pasien, yaitu konseling, informasi dan edukasi gitu ya. Nanti kalau kalian apoteker atau sekarang juga sudah kalian melakukan praktikum pelayanan kefarmasian ya, ada submaterinya itu KIE, bagaimana menjelaskan cara penggunaan obat tetes mata dengan memberikan edukasi bahwa pastikan nih ujung alat penetes matanya itu jangan sampai tersentuh karena bisa menyebabkan kontaminasi mikroba yang merusak obat mata itu sendiri dan membahayakan ke matanya sendiri gitu. Lalu memberikan edukasi jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah menggunakan obat. Lalu bagaimana sih cara menggunakan obat tetes mata yang baik? Dengan cara mentengadahkan kepala, lalu membuka kelopak mata gitu ya, ditarik oleh jari untuk membuka kantung konjungtiva sehingga nanti obatnya itu menetes pada bagian yang tepat dan gak keluar dari mata lagi gitu. Kan mungkin pernah ya kalian mengalami netesin tapi kok keluar lagi. Nah, kalian tugasnya adalah memberikan edukasi bagaimana cara menggunakan obat tetes mata yang baik. Lalu cara penyimpanannya nih, berikan edukasi bahwa penyimpanannya cukup di suhu ruang, tidak di dalam pendingin atau sampai terlalu panas gitu ya. Dan batas gunanya ini yang pasti harus disampaikan. BUD-nya jangan sampai nih melebihi batas waktu penggunaan, karena obat tetes mata adalah obat yang steril. Jika digunakan dalam kurun waktu terlalu lama, nanti bisa terjadi kontaminan yang bisa membahayakan mata. Jadi batas penggunaannya itu hanya 4 minggu setelah dibuka. Jadi bukan lihat expired date-nya. Expired date itu dilihat ketika obat belum dibuka. Tapi ketika obat tetes matanya sudah dibuka, itu hanya berlaku selama 4 minggu ya. Makanya kenapa ada penggunaan tetes mata yang single dose tadi, tub-tub kecil itu untuk menghemat gitu ya, karena kalau yang besar dalam bentuk botol itu kan volumenya lebih besar, kalau nggak habis dalam 4 minggu juga akhirnya terbuang, maka ada single dose yang lebih kecil. Nah, kalau obatnya sudah dikombinasi, berikan edukasi bahwa penggunaannya itu dijeda selama 5 menit gitu ya. Nah, itu adalah terapi-terapi farmakologi pada glaukoma. Selanjutnya ada terapi non farmakologi. Yang paling utama itu adalah laser. Kenapa laser ini jadi pilihan? Karena ini lebih simpel gitu ya, pasiennya hanya menjalani pengobatan secara singkat lalu bisa sembuh.
atau bisa dihambat glaukomanya. Nah, beberapa tindakan laser pada glaukoma itu ada laser pada trabekuloplasti sama pada iris ya. Jadi iridotomi. Laser ini argon laser trabekuloplasti dan selektif laser trabekuloplasti atau SLT ini dapat menjadi alternatif bagi pasien yang tidak merespon terhadap obat. Jadi ketika lini ke-1 pengobatan dan lini kedua itu tidak berhasil dan juga setelah dikombinasi juga tidak berhasil, bisa dilakukan dengan cara laser. Laser ini terutama ditujukan pada penderita glaukoma sudut terbuka karena melakukan perbaikan pada saluran trabekular ya. Jadi membuat suatu kanal agar si proses drainasenya lebih cepat. Lalu ada laser periferal iridotomi, yaitu tindakan laser ini terutama pada glaukoma sudut tertutup. Jadi kalau pada sudut terbuka lebih pada SLT, sedangkan glaukoma sudut tertutup lasernya tipe LPI, di mana iris yang menutup saluran drainase cairan bola mata itu diperbaiki gitu ya. Jadi targetnya iris, kalau pada SLT targetnya adalah trabekular, jalinan trabekular. Jadi pada iridotomi ini membuat saluran pada iris sehingga cairan dapat mengalir dengan lancar. Lalu yang ketiga ada laser transscleral cyclophotocoagulation. Laser jenis ini ditujukan pada mata yang tidak berfungsi atau berfungsi sangat minimal. Jadi sudah ekstrim gitu ya si glaukomanya. Laser TCP bisa juga menjadi alternatif pada pasien yang sudah menggunakan obat-obatan secara maksimal namun belum mau untuk dioperasi gitu ya. Jadi tahapannya itu obat, laser, baru operasi. Nah, operasi glaukoma ini biasanya diindikasikan atau merupakan pilihan utama pada pasien dengan tekanan bola mata yang tetap tidak terkontrol walaupun dengan pengobatan yang maksimal. Pasien yang sensitif terhadap obat-obatan glaukoma dan juga pasien yang mengalami kerusakan. Serta beberapa jenis glaukoma sulit dikontrol dengan obat. Operasi glaukoma yang paling sering dilakukan yaitu operasi trabekulotomi, di mana pada bagian putih mata atau sklera dibuat saluran kecil untuk memudahkan cairan bola mata untuk keluar. Jadi nggak jauh beda ya dengan yang laser tadi. Cuman tindakannya kalau laser dengan menggunakan mesin, kalau operasi ada tindakannya jenisnya beda tapi tujuannya sama. Nah, jenis operasi glaukoma lainnya itu adalah implan glaukoma, yaitu tujuannya adalah menurunkan tekanan bola mata. Implan glaukoma ini adalah alat yang berupa lempengan kecil yang diletakkan di bawah selaput bening mata atau konjungtiva yang berfungsi untuk membantu membentuk saluran penampungan cairan bola mata. Nah, bagaimana sih perawatannya untuk penderita glaukoma yang harus kalian sampaikan pada pasien selain tadi ya, cara edukasi penggunaan obatnya atau memilihkan obat yang paling tepat untuk si pasien, apakah dengan beta blocker ataukah analog prostaglandin atau CAI gitu ya atau yang lainnya. Nah, memberikan edukasi bahwa penderita glaukoma itu wajib kontrol sebulan sekali karena tadi kan selalu dievaluasi setelah 2-4 minggu pengobatan, maka wajib kontrol sebulan sekali. Lalu perlu adanya pengawasan seumur hidup karena tadi glaukoma itu tidak dapat disembuhkan tapi dia dapat dikendalikan sehingga pasiennya itu harus disiplin dalam minum obat atau dalam penggunaan obat secara topikal gitu ya. Lebih awal penyakit glaukoma itu lebih baik diketahui dibandingkan sudah tahap ekstrim karena tahap ekstrim bisa menyebabkan kebutaan. Lalu bagaimana sih kalau pasiennya itu mengkonsumsi obat-obatan yang menyebabkan glaukoma? Nah, sebaiknya
pada penderita autoimun ataupun asma yang rutin mengkonsumsi steroid, sebaiknya melakukan pemeriksaan kesehatan saraf mata seperti pemeriksaan lapang pandang atau tekanan bola mata itu minimal setahun 1 kali ya, untuk menghindari atau mengecek adanya glaukoma atau tidak. Ya, cukup sekian pertemuan kita di kali ini. Silakan jika ada pertanyaan bisa disampaikan dalam diskusi tatap maya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.